Asal-usul negeri Jambi. Negeri Jambi sebelumnya dikenal dengan nama Negeri Timur. Negeri tersebut kaya akan tambang emas dan minyak. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang belum mempunyai permaisuri. Seluruh keluarganya gelisah mengingat usia raja semakin bertambah, namun belum juga memiliki permaisuri. Pada suatu hari, salah satu pembantunya memberitahukan bahwa ada seorang putri cantik dari negeri barat bernama Putri Pinang Masak. Yang mulia, saya mendengar bahwa di negeri barat sana ada seorang putri yang cantik jelita. Siapa namanya? Namanya adalah Putri Pinang Masak, yang mulia. Ia memiliki nama Putri Pinang Masak karena mempunyai kulit yang putih dan sedikit kemerah-merahan. Mendengar berita tersebut, raja menyuruh utusannya untuk segera pergi ke negeri barat untuk menyampaikan keinginan sang raja. Pergilah ke negeri barat sana, katakan kepada sang putri, aku ingin melamarnya. Apakah ia bersedia? Baik, yang mulia. Sesampainya di negeri barat, utusan raja segera memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya. Hamba adalah utusan dari negeri timur. Raja ingin melamar tuan putri. Apakah bersedia? Beliau mempunyai kekayaan yang berlimpah. Sang putri memberikan syarat kepada sang raja. Katakan pada rajamu, aku akan menerima lamarannya jika ia berhasil membangun istana dalam waktu 1 malam. Namun, jika gagal, seluruh kekayaan yang ia punya harus diserahkan kepadaku. Sang pengawal terkejut mendengarnya. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada raja. Sesampainya kembali ke negeri timur, pengawal tersebut memberitahu persyaratan tersebut kepada raja dan dengan senang hati raja menerimanya. Karena baginya itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Baiklah, aku menyanggupi persyaratan tersebut. Raja negeri timur segera mengerahkan rakyatnya yang ahli dalam bidang pertukangan. Aku memerintahkan kalian untuk membuat istana yang megah dalam waktu 1 malam. Para tukang segera memulai pekerjaannya dari pagi hingga malam hari. Di tengah malam, para tukang sudah hampir selesai. Beribu-ribu pekerja membangun istana yang sangat megah. Melihat itu, sang raja tersenyum bangga karena persyaratan tersebut akan segera terpenuhi untuk mempersunting putri cantik dari negeri barat. Sebentar lagi syarat itu akan kupenuhi dan aku akan menikahi Putri Pinang Masak. Istana yang dibangun oleh para pekerja sebentar lagi selesai. Sang putri merasa gelisah. Ia tidak tidur sepanjang malam untuk melihat pembangunan istananya. Di balik kecantikan sang putri, ternyata ia memiliki sifat yang kurang baik. Selama ini, ia menerima baginda karena ia hanya menginginkan hartanya. Maka dari itu, ia menghalalkan segala cara untuk menguasai harta sang raja. Sang putri risau. Bagaimana jika ia berhasil memenuhi persyaratanku? Aku tak mau menikah dengan si tua itu. Sang putri terus berpikir untuk mengagalkannya. Aku punya ide. Sang putri segera ke kandang ayam dan membawa banyak sekali lampu pelito yang merupakan lampu berbahan dasar minyak tanah. Aku akan bawa semua ini ke sana sehingga mereka mengira pagi sudah tiba. Sang putri pun menjalankan aksinya. Ia menyusun lampu pelito dan membawa banyak ayam di sekitar pembangunan istana tanpa diketahui oleh para pekerja dan sang raja. Tak lama, seluruh ayam berkokok dan langit menjadi terang. Para pekerja dan raja mengira itu sudah pagi. Benarkah pagi sudah tiba? Sang raja akhirnya menyuruh seluruh pekerja untuk memberhentikan pekerjaannya. Sudah berhenti, tidak ada gunanya, dilanjutkan. Ayam-ayam sudah berkokok dan hari sudah pagi. Sang raja sangat kecewa. Di dalam lubuk hatinya, ia sangat ingin mempersunting Putri Pinang Masak. Gagal upayanya, padahal pembangunan istana itu tinggal tahap akhir saja. Namun, semua harus sesuai dengan perjanjian saat lamaran, di mana ketika ayam berkokok, maka seluruh pekerjaan pembangunan istana harus berhenti, dan raja harus menerima kekalahannya. Bangunan istana emas dan seluruh harta kekayaan raja dan negeri timur harus diberikan ke negeri barat, di bawah kekuasaan Putri Pinang Masak. Raja pun pulang dengan tangan kosong karena seluruh hartanya telah terkuras habis sedangkan Putri Pinang Masak merayakan kemenangannya. Ia sangat senang, seluruh usahanya berhasil sehingga ia mampu menguasai seluruh harta negeri timur. Raja itu harus belajar kecerdikan denganku, mudah sekali menipunya.
Akhirnya, aku bisa mendapatkan harta mereka yang sangat banyak. Setelah mendapatkan kekayaan raja, Putri Pinang Masak belum juga puas. Ia ingin menguasai negeri timur. Ini semua tidak ada apa-apanya. Aku akan menguasai negeri timur itu. Lihat saja. Singkat cerita, Putri Pinang Masak menjual seluruh harta yang diterima dari sang raja. Kemudian, dari penjualan harta tersebut, Putri Pinang Masak membeli senjata dan menyewa prajurit yang ahli dalam berperang. Kalian semua harus bekerja dengan baik. Kita semua harus berhasil menguasai negeri timur. Aku telah membayar kalian dengan mahal, maka janganlah kecewakan aku. Raihlah kemenangan strategi untuk merebut kekuasaan negeri timur. Putri Pinang Masak segera bersiap untuk melakukan penyerangan tanpa sepengetahuan Baginda Raja Negeri Timur. Pasukan Putri Pinang Masak segera menyerang pertahanannya dan peperangan pun tak bisa dihiraukan. Perang besar terjadi karena Putri Pinang Masak membawa pasukan yang punya kekuatan yang hebat, sehingga dengan mudah mengalahkan pasukan dari negeri timur. Akhirnya, pasukan Putri Pinang Masak memenangkan peperangan. Kini, kerajaan negeri timur dikuasai oleh Putri Pinang Masak dan negeri tersebut berubah namanya menjadi Negeri Putri Pinang Masak. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa menyebut Pinang itu Jambi. Lama-kelamaan, penyebutannya menjadi Jambi.